Inilah Bendungan Setupatok, sebuah kawasan perairan buatan yang memiliki fungsi utama sebagai penopang kehidupan pertanian warga sekitar. Memiliki luas sekitar 30 hektare dan dapat menampung hingga 14 juta meter kubik air pada awal pembangunannya. Ini, bendungan yang berada di bawah Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung ini hanya dapat menampung 11,2 juta meter kubik air saja. Mengulik sejarahnya, Bendungan Setupatok dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1921. Menjadi salah satu bendungan tua di Jawa Barat, Bendungan Setupatok dibangun di lahan milik warga. Sobat muda, area di sekitar bendungan memang terkenal menjadi wilayah langganan banjir, sehingga pembangunan bendungan diharapkan mampu menjadi solusi permasalahan tersebut. Bendungan Setupatok juga menjadi solusi saat musim kemarau, karena pada zaman tersebut pasokan air sering tidak mencukupi, sehingga dibangunlah sistem bendungan dan saluran irigasi untuk mengatur distribusi air. Setupatok menjadi salah satu bagian penting dari sistem tersebut. Hingga kini fungsi irigasinya masih berjalan, menyuplai air ke lahan pertanian di Kabupaten Cirebon. Saat sobat muda tiba di area bendungan, kalian akan disambut dengan tembok yang membentang tinggi. Di bagian tengah terdapat puluhan anak tangga yang menjadi akses untuk mencapai bagian atas bangunan. Saat tiba di bagian atas, sobat muda bisa melihat bangunan berwarna kuning dan biru yang merupakan intake Bendungan Setupatok, yaitu bangunan atau struktur pengambilan air baku yang dirancang dengan konstruksi sederhana untuk mengambil air dari bendungan, embung, atau danau dan mengalirkannya ke saluran wilayah. Uniknya, bendungan ini sering disebut warga setempat sebagai Danau Tobanya Cirebon loh sobat muda. Faktornya bukan karena ukuran bendungan yang luas, melainkan karena komposisi lanskapnya yang menawan dan mirip seperti Danau Toba. Menurut kalian, apakah mirip? Keistimewaan lainnya dari Setupatok terlihat jelas ketika terjadi perubahan musim. Bendungan ini memiliki dua kondisi yang sangat berbeda sepanjang tahun. Pada musim hujan, air bendungan terisi penuh. Permukaan air meluas hingga mendekati tepian dan sebagian area yang biasanya bisa dilalui akan tergenang. Di masa ini, Setupatok berfungsi optimal sebagai penampung air. Suasananya relatif tenang dengan angin yang bergerak pelan di atas permukaan air. Sementara pada musim kemarau, volume air berkurang secara bertahap. Permukaan bendungan menyusut, membuka bagian dasar yang sebelumnya terendam. Area tersebut kemudian ditumbuhi rumput liar, membentuk hamparan hijau yang cukup luas. Perubahan ini membuat Setupatok tampak seperti padang rumput terbuka. Kondisi inilah yang sering menarik kunjungan warga, terutama pada pagi dan sore hari. Fenomena ini bukan rekayasa, melainkan hasil langsung dari siklus air dan pengelolaan bendungan. Daya tarik Setupatok lainnya adalah latar alamnya. Dari beberapa titik, Gunung Ciremai terlihat jelas di kejauhan. Gunung tertinggi di Jawa Barat ini menjadi latar tetap. Kehadiran pemandangan Gunung Ciremai membuat lanskap Setupatok terasa indah dan memesona. Apalagi jika kalian berkunjung di sore hari, bukan karena fasilitas khusus, melainkan karena cahaya matahari dan suhu udara yang menurun. Perubahan warna langit menjadi penanda berakhirnya aktivitas harian, sekaligus memberi suasana tenang bagi siapa saja yang berada di bendungan ini. Sayangnya saat tim ET Indonesia ke bendungan ini kondisi cuaca sedang mendung nih. Sobat muda, berbagai kegiatan bisa dilakukan di Bendungan Setupatok ini, mulai dari jalan santai, jogging di pinggir bendungan, bersuah foto, hingga bersantai bersama teman dan keluarga di warung-warung sederhana yang dikelola warga sekitar sambil menikmati pemandangan bendungan yang asri dan menenangkan jiwa. For your information nih sobat muda, jika kalian berkunjung ke Bendungan Setupatok ini, kalian tidak akan dipungut biaya alias gratis ya. Eits, meski gratis, kita tetap harus patuhi aturan yang ada dengan menjaga kebersihan bendungan agar tetap indah dan lestari ya. Sobat muda, Bendungan Setupatok menunjukkan bahwa ruang penting tidak selalu lahir dari desain besar. Ia hadir dari kebutuhan dasar, lalu berkembang menjadi tempat berkumpul secara alami. Tidak ada tiket mahal, tidak ada bangunan mencolok, yang tersedia hanyalah air, tanah, rumput, dan ruang terbuka. Dari situ, warga membangun hubungan dengan lingkungannya.
Di tengah panasnya Cirebon, Setu Patok menjadi contoh bagaimana infrastruktur lama dapat beradaptasi dengan kebutuhan sosial masa kini. Tenang, sederhana, dan tetap menjalankan fungsi utamanya.